Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Subekti Rawastaim. Saya adalah peserta Latsar calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang materi di pembelajaran agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman secara lisan, kemudian teman-teman dapat menyimak materi di papan tulis sebelah saya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ke materi. Yang pertama tentang manajemen ASN. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu pengertian ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, manajemen ASN itu lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian konsep manajemen ASN. Manajemen ASN dibagi menjadi 3 konsep. Konsep 1 adalah tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Konsep kedua adalah tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan konsep yang ketiga adalah tentang mekanisme pengelolaan ASN. Berdasarkan jenisnya, ASN terdiri atas 2, yaitu pegawai negeri sipil PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat dengan P3K. Kemudian peran ASN. Dalam menjalankan perannya, ASN memiliki 2 kewajiban, yaitu fungsi ASN dan tugas ASN. Fungsi ASN dapat dilihat yaitu 3, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian tugas ASN. Tugas ASN ada 3, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan 3, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Berikut merupakan hak dan kewajiban ASN. Fungsi kode etik dan perilaku ASN. 1. Sebagai pedoman, 2. Sebagai standar penilaian, dan 3. Etika birokrasi. Dari berbagai hal yang saya sebutkan di atas, tidak lain tidak bukan adalah tujuannya untuk perbaikan kinerja ASN agar menciptakan ASN yang berkualitas. Seperti apa ASN yang berkualitas tersebut? Berikut merupakan beberapa contohnya, yaitu pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian 2, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, dan lain sebagainya yang dapat teman-teman lihat pada papan tulis di samping. Kemudian yang terakhir adalah lembaga yang mengawasi dalam mekanisme pengelolaan ASN. Dalam pengawasan mekanisme pengelolaan ASN terdapat 2 lembaga yang mengawasi, yaitu 1. Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan KASN. Kemudian yang kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atau saat ini yang disebut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan RB. Nah, seperti itulah materi tentang manajemen ASN. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sendiri memiliki arti kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Inti muatan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 adalah mencakup 3 hal: mengatur hak dan kewajiban ataupun larangan. Kemudian yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah. Jadi pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Klasifikasi pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pelayanan administratif. 2. Pelayanan barang. Ketiga, pelayanan jasa. Dan keempat, pelayanan regulatif. Nah, itu semua demi terciptanya kualitas dalam pelayanan publik. Kualitas dalam pelayanan publik dapat dijabarkan menjadi 6 bentuk, yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan yang keenam, kompetensi petugas. Berikut langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. 1. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur. 2. Membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. 3. Memberikan reward dan punishment yang seimbang. 4. Mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Kemudian kita lanjut ke materi pembahasan ketiga atau yang terakhir, yaitu World of Government. World of Government atau yang biasa disingkat dengan WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa harus WOG? Nah, berikut merupakan 4 faktor dorongan mengapa harus WOG. Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. 2. Keberagaman. 3. Perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, ego sentral atau siloisasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan WOG. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Kemudian bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat dilakukan dan dibedakan dengan 3 kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Berikut merupakan kategori-kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Pertama, koordinasi. Kedua, integrasi. Dan ketiga, pendekatan dan pelibatan. Nah, teman-teman semua, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang rangkuman materi agenda 3. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.